Bagaimana kita dapat mengembangkan pemikiran ini? Yaitu bahwa pesan Yesus hanya bersifat individualistis sempit dan hanya ditujukan kepada orang per orang saja. Bagaimana sampai pada penafsiran bahwa penyelamatan jiwa adalah suatu pelarian tanggung jawab untuk keseluruhan dan akibatnya menganggap bahwa tugas kekristenan merupakan pencarian egois suatu keselamatan yang menolak membantu sesama. Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus mengarahkan pandangan kita kepada unsur-unsur dasar zaman modern. Hal-hal ini tampak jelas sekali pada Francis Bacon. Dengan ditemukannya Amerika dan berkat dihasilkannya kemampuan-kemampuan teknis baru yang memungkinkan kemajuan ini, timbullah era baru tak terbantahkan lagi. Perubahan historis ini berdasarkan landasan-landasan apa? Inilah korelasi baru antara eksperimen dan metode yang membuat manusia mampu menafsirkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya dan akhirnya mencapai kemenangan atas seni atas alam. Victoriam cursus artis supernaturam. Menurut pandangan Bacon, kebaruan terdapat pada hubungan antara ilmu pengetahuan dan praksis. Selanjutnya hal ini bisa dipakai di bidang teologi. Hubungan baru antara ilmu pengetahuan dan praksis berarti bahwa penguasaan atas ciptaan yang diberikan Allah kepada manusia tetapi hilang karena dosa-dosa asal dapat dipulihkan kembali. Siapapun yang membaca pernyataan-pernyataan itu dan mempertimbangkannya dengan penuh perhatian akan mengakui adanya langkah yang membingungkan. Pemulihan kembali segalanya yang hilang dari manusia ketika diusir dari Firdaus sampai saat itu hanya diharapkan dari iman akan Yesus Kristus, dan ini dianggap sebagai penebusan. Sekarang penebusan itu, pemulihan kembali Firdaus yang telah hilang, tidak lagi diharapkan dari iman, melainkan dari hubungan yang baru-baru ini ditemukan antara ilmu pengetahuan dan praksis. Itu tidak berarti bahwa iman ditolak begitu saja, melainkan dipindahkan ke tingkat lain, yakni hal-hal privat belaka dan urusan duniawi lain, dan sekaligus dalam arti tertentu tidak berarti apa-apa bagi dunia. Visi programatis ini telah menentukan perjalanan zaman modern ini dan juga membentuk krisis iman dewasa ini, yang pada dasarnya adalah krisis pengharapan Kristiani. Jadi pada Bacon pun pengharapan mengenakan suatu bentuk baru. Sekarang ini disebut iman akan kemajuan. Sebab bagi Bacon, jelaslah bahwa penemuan-penemuan dan ciptaan-ciptaan baru hanyalah suatu awal, karena adanya interaksi antara ilmu pengetahuan dan praksis akan datang penemuan-penemuan yang sama sekali baru, dan akan terbentuk suatu dunia yang sama sekali baru, kerajaan manusia. Ia bahkan meramalkan penemuan-penemuan baru, termasuk pesawat terbang dan kapal selam. Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran tentang kemajuan-kemajuan, kegembiraan atas kemajuan-kemajuan yang tampak dari kemampuan manusia itu tetap merupakan suatu peneguhan iman akan kemajuan seperti adanya. Pada saat yang sama, dua kategori terus semakin kuat memasuki pusat pemikiran tentang kemajuan, yaitu akal budi dan kebebasan. Kemajuan terutama dikaitkan dengan meningkatnya kekuasaan akal budi, dan akal budi ini dengan sendirinya dipandang sebagai kekuatan dari kebaikan dan untuk kebaikan. Kemajuan adalah kemenangan atas segala bentuk ketergantungan, sebab kemajuan menuju kepada kebebasan sempurna. Kebebasan juga hanya dipandang sebagai hal yang dijanjikan, di mana manusia semakin menyempurnakan diri sepenuhnya. Di dalam kedua pengertian itu, kebebasan dan akal budi, ada juga aspek politik. Sesungguhnya kerajaan akal budi justru diharapkan sebagai keadaan baru umat manusia yang telah mencapai kebebasan sepenuhnya.
Namun keadaan-keadaan politik dari suatu kerajaan akal budi dan kebebasan seperti itu pada pandangan pertama tampaknya agak tidak jelas. Rupanya dengan sendirinya akal budi dan kebebasan berdasarkan kebaikan intrinsiknya sendiri menjamin suatu komunitas manusia baru yang sempurna. Namun kedua pengertian dasar akal budi dan kebebasan itu secara diam-diam ditafsirkan bertentangan dengan ikatan-ikatan iman dan gereja, serta hubungan dengan hukum-hukum negara pada waktu itu. Dengan demikian, kedua pengertian itu mengandung suatu potensi revolusioner, kekuatan ledakan yang sangat besar dalam dirinya.